Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran akuntansi ya, yaitu tentang treasury shares ya, atau saham treasury ya. Nah, apa sih sebenarnya saham treasury ini atau treasury shares ya? Sebenarnya treasury shares ini adalah saham yang dibeli kembali ya oleh perusahaan. Jadi, kayak aku tulis dulu ya, dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi kan perusahaan itu seperti yang aku udah jelaskan di video aku sebelumnya, jadi mereka itu mengeluarkan saham ya, atau menjual saham, atau kita sebut juga issuing share ya bahasa akuntansinya gitu ya. Itu untuk mendapatkan uang ya. Nah, uangnya itu untuk apa ya? Untuk permodalan dia bekerja ya, untuk beli mesin, bisa untuk mengambil project, untuk macam-macam perluasan bisnis dan permodalan usahanya mereka gitu ya. Nah, sekarang setelah mereka mengeluarkan share tersebut, ada saatnya ya. Nah, ini belum tentu juga terjadi, bisa terjadi bisa enggak di sebuah perusahaan dan enggak setiap perusahaan melakukan ini. Mereka itu membeli kembali saham yang telah dikeluarkan. Nah, oke ya. Nah, kita akan belajar ini ya, apa cara penulisannya, cara jurnalnya sih ya nanti sedikit. Lalu terus habis itu tujuannya sebenarnya buat apa sih treasury share ini ya? Nah, aku akan jelaskan dulu ya tujuan dari treasury share ini. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari treasury share? Nah, tujuan yang pertama itu adalah biasanya bisa juga dia itu membeli kembali untuk diberikan kepada karyawan ya, untuk diberikan karyawan sebagai bonus. Nah, jadi kalau karyawan-karyawan yang biasanya udah top class management ya atau para pemimpin-pemimpin direksi gitu ya, direksi atau manajer ke atas, mereka biasanya diberikan saham dari perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan tersebut ingin memberikan lebih ya memberikan lebih sahamnya, kan mereka nggak punya ya. Nah, mungkin mereka udah menjual terlalu banyak gitu ya, dan mereka ingin membeli lagi sahamnya untuk dikasih karyawannya. Nah, itu makanya mereka membeli gitu. Mungkin dari yang stok yang mereka punya sahamnya udah terlalu sedikit untuk diberikan ke karyawan, makanya mereka beli ke publik ya. Nah, jadi ini treasury shares ini mereka beli lagi sahamnya dari publik, dari orang yang udah beli, investor gitu ya. Dibeli lagi untuk salah satunya adalah untuk memberikan karyawan sebagai bonus ya, atau kita kenal juga dengan sebutan share based payment ya, atau share compensation plans, bisa juga seperti itu. Yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan harga sahamnya ya. Nah, harga saham itu juga salah satunya itu dipengaruhi dari supply dan demand saham tersebut ya, selain dari performa perusahaan tersebut. Jadi ketika terjadi pembelian yang tinggi atas saham tersebut, biasanya dia harganya akan naik ya. Nah, salah satu tujuan membeli treasury shares dari perusahaan adalah untuk meningkatkan harga sahamnya kembali gitu ya, meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dibeli ya. Kenapa melakukan treasury shares? Karena si perusahaannya ini ingin menyimpan saham ya, menyimpan saham. Nah, buat apa sih disimpan sahamnya? Nah, untuk beberapa keperluan di masa depannya gitu ya. Contohnya misalnya dia mau mengakuisisi perusahaan lain gitu ya. Nah, dia bisa menggunakan sahamnya untuk membayar pengakuisisian atau pembelian perusahaan lain tersebut gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, saham itu bisa dipakai bukan cuman untuk dijual ke publik ya, tapi saham ini bisa dipakai untuk membayar juga loh ya. Dipakai untuk membayar misalkan jasa eh, jasa pengacara, atau bisa juga untuk membeli tanah, membeli aset gitu ya. Saham ini bisa dipakai. Jadi saham ini bernilai ya. Nah, makanya dia beli untuk disimpan dan dipakai untuk beberapa keperluan yang nanti akan dia perlukan. Itu alasan nomor tiga. Nah, yang keempat adalah bisa juga untuk meningkatkan
laba per saham atau earning per share ya, EPS ya. Nah, kenapa EPS-nya bakal naik kalau sahamnya dibeli? Karena ketika EPS itu kan rumusnya kan net income ya. Net income dibagi dengan share outstanding ya. Nah, ketika share outstanding-nya berkurang, ya kalau perusahaan melakukan treasury share, pasti jumlah saham yang beredar di publik berkurang ya. Nah, ketika berkurang, nah sebuah pecahan ketika penyebut atau bagian bawahnya ini nilainya menurun, itu pasti nilainya akan naik ya, karena pembaginya itu menurun. Nah, pasti EPS-nya itu akan meningkat ya, karena share outstanding-nya itu menurun ya. Begitu logikanya. Nah, itu yang keempat. Nah, lalu yang kelima itu adalah untuk menarik sahamnya dari shareholder. Nah, ada juga bisa juga apa ya? Perusahaan ini membeli saham dari shareholder tertentu ya, yang mungkin dia nggak pengen shareholder ini punya sahamnya dia. Nah, itu dia beli untuk menarik sahamnya dari seorang atau dari shareholder tertentu yang dia nggak pengen untuk memiliki sahamnya dia tersebut. Gitu ya. Nah, ini merupakan 5 alasan ya kenapa saham itu perusahaan itu melakukan treasury share. Nah, lalu untuk pencatatan dalam jurnalnya ya, biasanya kalau pembelian saham ini atau treasury shares ini dia itu mendebit treasury shares ya, biasanya gini ya, bentuknya treasury shares. Lalu habis itu di kreditnya itu adalah cash ya, karena dia keluar uang ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa treasury shares ini bukanlah equity account, melainkan contra equity account ya. Yang artinya dia ini nilainya mengurangi equity gitu ya. Contoh kan misalnya sebuah perusahaan gitu ya. PTA lah anggaplah gitu ya. PTA ini mengeluarkan atau membeli saham treasury, melakukan pembelian saham nya kembali sebesar 4.000 lembar misalkan gitu ya. 4.000 lembar dengan harga satuannya itu adalah misalkan $80 per lembar saham gitu ya. Nah, gimana cara kita mencatatnya? Nah, mencatatnya ya tadi ya seperti yang aku kasih tahu tadi. Treasury shares lalu cash ya. Nah, ini kita kalikan aja 4.000 lembar dikali $80 yaitu 320.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh dalam neracanya ini aku ambil aja ya dari salah satu slide ya murid aku. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan ada kolom equity di dalam balance sheet ya atau statement of financial position. Nah, ini adalah share capitalnya, total share-nya ya, outstanding, totalnya nilainya 5 juta, lalu ada retained earning 2 juta ya. Nah, misalnya dia melakukan treasury shares ya atau pembelian kembali sebesar 4.000 lembar. Jadi totalnya 320.000. Nah, total equity-nya jadinya dikurangin ya dari total equity awal dikurangi dengan treasury shares ya. Sehingga total equity-nya menjadi 6.680.000. Nah, ini ya. Jadi treasury share ini adalah kontra equity yang mengurangi nilai equity-nya. Oke, sepertinya itu aja yang mau aku jelaskan ya tentang treasury share. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.